dan selamat pagi kepada jemaat GCSM yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sebab kita bersama lagi melalui ibadah online kita pada pagi ini, dan kita sangat bersyukur sebab kita dapat bersama lagi melalui ibadah kita walaupun kita berjauhan, tetapi Roh Kudus tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Amin saudara. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Mari kita membaca dalam Mazmur 150 yang menyatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Kita bersyukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan Dia mengatasi segalanya. Walaupun kita sekarang masih di dalam MCO, tapi saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang terus ada untuk setiap daripada kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami datang Tuhan menghadap takhta-Mu yang kudus Tuhan, mempersembahkan sekali lagi Tuhan hidup kami Tuhan Yesus, dan juga pada pagi ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan karena kami dapat Tuhan datang Tuhan, walaupun kami berpisah, tetapi Roh Kudus Engkau yang menyatukan kami Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan, dan seterusnya Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus yang Engkau persiapkan bagi kami Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami mengundang Engkau Roh Kudus yang terus Tuhan mengurapi kami, memberkati kami Tuhan, menguatkan, meneguhkan Tuhan yang lemah Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Sebab di dalam nama Yesus Kristus tidak ada yang mustahil, dan kami percaya Tuhan adanya Yesus kami mempunyai harapan hidup, sebab Engkau yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut Tuhan. Itu makanya Tuhan kami dapat mengatakan ada harapan Tuhan untuk hari esok kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di atas kasih-Mu Tuhan di atas kami Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan yang telah Engkau tumpah bagi kami, yang menebus kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita pada pagi ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Katakan haleluya. Oh.
Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu di harapan. kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dilas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis
terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar untuk kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami serahkan Tuhan masa ini untuk kami mendengar daripada firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam pelayanan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu Tuhan, Pastor Denny yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar lagi. Oh, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Kami kembalikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Salam dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan yang menonton dan mengikuti kebaktian online Gereja Grace Sri Muda pagi ini. Memang secara pribadi saya sangat rindu untuk kita berkumpul di gereja. Namun saya berharap hati kita akan tetap mahu memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun keadaan yang terbatas secara online begini. Kita akan tetap bersatu memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena kehidupan baru yang diberi dan segala berkat dan rahmat-Nya bagi kita yang dikasihinya. Kita telah seperti firman Tuhan yang telah tahu, telah diberkati bahwa kita telah Dia berkati dengan segala berkat rohani serta warisan yang tidak akan reput, tercemar atau lenyap, disimpan untuk kita di surga. Jemaat yang dikasihi, satu tajuk yang saya mau daripada firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar adalah letaknya keutamaan hidup, atau di mana letaknya keutamaan hidup kita. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan memperhatikan, baik kita menyerah firman Tuhan yang kita akan sama belajar pagi hari ini, supaya roh Tuhan menolong kita untuk menghidup firman Tuhan, supaya firman yang kita dengar ini benar-benar satu firman yang hidup. Kena tajuk ini adalah satu yang sangat berat, kena tentang keutamaan kehidupan kita, tentang di mana kita letak kehidupan kita. Jadi baik kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan diberi peluang sekali lagi Tuhan untuk bersatu. Walaupun kami tidak bersama secara fizikal, tapi kamu mau mendengar daripada sabda firman-Mu Tuhan. Kami mau mengerti apa kehendak Tuhan, apa tujuan hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, biar kami tahu apa yang penting di mata Tuhan, supaya kami merancangkan dan kami meletakkan kehidupan kami mengikut apa yang penting oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih kerana kami tahu roh Tuhan yang akan menolong kami untuk firman yang telah akan kami baca dan dengar nanti Tuhan, belajar Tuhan. Biar Tuhan, roh Tuhan yang menghidupkannya. Kami minta ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Firman Tuhan yang sama kita akan belajar pada pagi hari ini terdapat dalam Wahyu
Wahyu bagian kedua ayat 8 hingga 11, yaitu surat kepada jemaah di Smyrna. Saya akan baca menggunakan Alkitab Visibonio bagi kita, dan bagi kamu yang ada, tolong buka kitab kamu dan melihat dan baca bersama. Sementara saya akan baca untuk kita. Saya mula ayat 8. Kepada malaikat jemaah di Smyrna tulislah, inilah firman daripada Dia yang pertama dan yang terakhir, yang telah mati dan hidup semula. Aku tahu akan kesengsaraanmu. Aku tahu kamu miskin, tetapi sebenarnya kamu kaya. Aku tahu akan fitnah yang dilemparkan kepadamu oleh orang yang mengaku diri orang Yahudi, tetapi sebenarnya mereka jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang akan kamu deritai kelak. Ketahuilah, iblis akan menghumbankan sebilangan daripadamu ke dalam penjara untuk mengujimu. Kamu akan menanggung kesengsaraan selama 10 hari. Setialah sampai mati, maka aku akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai ganjaran untuk kemenangan. Siapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Mereka yang menang tidak akan mengalami sengsara kematian yang kedua. Ya, lepas ini kita menonton satu video. Vallahi hissettiklerimiz çok ileri. Zannettim yer yarılıyor. Yani o anda zaten düşünemiyorsun. Direkt aşağı inmeye çalıştık. Yani her yer zaten yıkılmaya başlamıştı. Neyse ki bizim bina yıkılmadı ama yani çok panik olduk yani. Dışarıya kendimizi zor attık. Video gempa bumi yang berlaku yang kita tonton tadi adalah di bandar Izmir di negara Turki. Lebih kurang 2 minggu yang lepas. Dan bandar Izmir adalah dikenali sebagai bandar Smyrna suatu ketika dulu. Dan ini adalah surat kepada jemaat Tuhan di bandar itu. Selalunya bila berlaku gempa bumi adalah tanda Tuhan mahu mengatakan sesuatu. Kita tahu gempa bumi menggoncangkan fondasi bawah tanah. Jadi gempa bumi mengingatkan kita akan atau bagaimana fondasi kehidupan atau keutamaan hidup kita. Oleh itulah saya tergerak untuk membawa firman Tuhan ini yang dituju kepada jemaah Smyrna untuk kita perhati pagi hari ini. Dan memang juga saya sedang belajar dari buku Wahyu, dari rakaman pengajaran oleh Dr. Baruch Korman di YouTube. Pengajaran ini untuk buku Wahyu ini telah dirakamnya lebih kurang 3 atau 4 tahun yang lepas. Tidak dinafikan yang gempa bumi akan mengakibatkan ramai jiwa yang terkorban.
Dan begitu juga ramai kecederaan dan kesengsaraan seperti yang kita lihat. Dan begitu juga tentang harta benda dan infrastruktur yang banyak rusak dan akan menelan jutaan atau berbilion ringgit untuk dibaiki. Dan bagi mereka yang mengalami kejadian atau melalui kejadian gempa bumi yang dahsyat seperti yang kita lihat tadi, akan membawa parut pada jiwa dan kenangan pahit seumur hidup. Ini lebih bagi mereka yang hilang anggota keluarga dan orang yang terdekat. Kehidupan mereka tidak akan sama seperti sebelumnya. Pagi ini kita akan memperhati firman Tuhan ini, sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan kehendaknya untuk jemaat di Smyrna. Ada 5 perkara atau yang saya mau kita perhatikan pagi ini dari dalam firman Tuhan ini. Sebagaimana saya percaya Tuhan Yesus menyatakan kehendak untuk jemaat di Smyrna. Pertama, kita akan melihat jemaah di Smyrna. Siapa mereka? Keadaan mereka. Dan lepas itu kita akan belajar sedikit dengan bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaah. Perkenalan diri Yesus Kristus kepada jemaah. Dan ketiga, cabaran yang dihadapi oleh jemaah. Dan dorongan kepada jemaah. Dan yang kelima, janji Tuhan kepada jemaah Tuhan. Jadi kita akan melihat yang pertama tentang jemaah Tuhan di Smyrna. Kena ayat 8, kepada malaikat jemaah di Smyrna. Kota Smyrna ataupun bandar Smyrna dalam sejarah ianya dibangun semula oleh kerajaan Greek, yaitu oleh Raja Zulkarnain ataupun yang banyak dikenali sebagai Alexander the Great. Dikatakan semasa dia melawat bandar ini, dia bermimpi dia perlu membangunkan bandar ini yang sudah mati dan terbengkalai dan tidak dipenghuni, yaitu satu perkampungan kecil saja bila dia melawat. Tetapi lepas dia bangun, apa yang berlaku pada bandar ini, dia menjadi satu pusat pelabuhan yang terkenal kerana tempatnya yang sangat strategik, yaitu berdekatan dengan benua Eropah, yaitu dapat menghubung perdagangan antara Asia, benua Asia dan Eropah. Pada masa ini, bahasa firman ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Bandar ini ketika itu adalah di bawah jajahan Romawi, yaitu empire, kerajaan yang memerintah kawasan ini selepas empire Greek, seperti kerajaan Greek ataupun Yunani yang ditawan oleh Romawi. Dan kerajaan Romawi ketika itu diperintah oleh seorang maharaja bernama Domitian. Raja ini terkenal sebagai salah satu raja Romawi atau yang mengenai orang Kristen, kerana orang Kristen tidak mahu tunduk untuk menyembah dia. Dia memanggil dirinya Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya. Di mana bandar-bandar besar di bawah jajahan, dia akan memerintah didirikan rumah berhala ataupun tempel untuk dia. Dan bandar Smyrna memang dikenali sebagai banyak tempat
tempat penyembahan bahala, pelbagai dewa-dewa, dan penyembahan Maharaja Domitian. The place is full of idolatries. Jadi masyarakat di Smyrna dipenuhi dengan roh-roh kemegahan diri dan kepentingan diri. They are very prideful, their pride and selfishness. Spirit of pride and selfishness. Jadi kehidupan jemaah, kita akan menghadapi, dikelilingi dan dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang sebegini. Jadi yang kedua, kita akan memperhatikan perkenalan identiti Yesus Kristus. Bila dia menampakkan, memperkenalkan diri kepada jemaah, dia mengatakan untuk jemaah di Smyrna, khasnya di Smyrna, ayat 1b, dia yang pertama dan yang terakhir, yang telah mati dan hidup semula. Tuhan akan mengenalkan dirinya sesuai dengan keadaan jemaahnya. Di Smyrna, dia memperkenalkan dirinya begini, yang pertama dan yang terakhir, yang telah mati dan hidup semula. Tuhan juga begitu intim dengan kehidupan gereja atau jemaah. Dia mengetahui apa yang jemaah lakukan, lalui, dan apa yang terjadi dan yang akan terjadi kepada mereka. Dia hadir bersama gerejanya. Dia bukannya asing atau jauh untuk gerejanya. Seperti Wahyu 1:13. Di tengah-tengah kaki pelita itu kelihatan suatu susuk seakan anak manusia berjubah labu sampai ke kaki dan memakai seutas pending emas yang meliliti dadanya. Dia berada di tengah-tengah kaki pelita, di tengah-tengah jemaah, di tengah-tengah gereja. Tuhan Yesus ada. Dia tahu apa yang berlaku. Jadi kita akan memperhatikan. Dia memperkenal dirinya. Pertama, sebagai yang pertama dan yang terakhir. Dalam Wahyu 1:17, apabila aku melihatnya, rebahlah aku di kakinya seolah-olah tidak bernyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berfirman, janganlah takut. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Jadi Yesus Kristus mengenalkan dirinya Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Nama ini digunakannya juga untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dalam perjanjian lama sebelum dia dilahir menjadi manusia. Dalam buku Yesaya 14 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan alam semesta. Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Tidak ada Allah selain aku. Begitu juga dalam Yesaya 48 ayat 12. Dengarlah aku, wahai Yakub, wahai Israel, yang telah kupanggil. Aku tetap dia. Akulah yang awal, aku juga yang akhir. Dan ini juga nama yang kedua terakhir. Dia menyatakan identitinya sebelum menutup buku Wahyu. Yaitu dalam buku Wahyu 22 ayat 13, dia kata, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, dan yang di awal dan yang di akhir. Ini adalah bahwa dialah satu-satunya Allah.
Tidak ada Allah selain Dia, yaitu Dialah Allah yang sebenarnya. Dewa-dewa yang disembah di beberapa tempat di Smyrna adalah Allah palsu. Dan juga dia juga memperkenalkan dirinya dengan nama ini kepada Abraham. Seperti dalam Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah tanpa cela di hadapanku." Dan seperti kita lihat dalam Wahyu 1:8, "Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir." Demikian firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang. Yaitu bahwa Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dialah Maharaja yang sebenarnya. Maharaja Romawi adalah palsu, sementara, dan terbatas. Oleh itu, Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir, supaya bahwa jemaah dapat mempercayainya dalam segala-gala kehidupan mereka. Dan juga Dia memperkenalkan dirinya sebagai yang telah mati dan hidup semula. Wahyu 1:18, "Akulah Dia yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah aku hidup selama-lamanya. Aku memegang anak kunci kematian dan alam maut." Haleluya. Kita perhati, yang telah mati. Dia mati, Dia datang untuk ke dunia, mati untuk menebus, untuk penebusan umat manusia. Dia adalah anak domba yang dijadikan korban untuk penebusan dosa umatnya. Yesus Kristus mati di salib, dan kita tahu jenazahnya lepas itu diturun untuk dimakamkan di sebuah makam milik Yusuf Arimatea. Yaitu dalam, kemudian lihat dalam Matius 27, 59 dan 60. Kedua, mengapa Dia mati? Yang telah mati, yaitu kematiannya itu adalah untuk melepaskan umatnya dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Yesus Kristus mati untuk mengalahkan kuasa dosa, alam maut, dan iblis. Dalam Roma 6:6, "Karena kita tahu bahwa diri kita yang dahulu telah disalib bersamanya supaya tubuh dosa itu dapat dihapuskan, dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa." Puji Tuhan. Dalam Kolose 2:15, "Setelah menumpas segala roh yang berkuasa dan memerintah, Dia mendedahkan mereka di hadapan orang ramai dan menunjukkan bahwa Dia telah menaluki mereka dalam salib." Haleluya. Yang hidup, yang telah mati, yaitu untuk penebusan dan untuk pelepasan. Tapi puji Tuhan, kedua, Dia juga yang hidup semula, yaitu bahwa Yesus Kristus dapat memberi hidup yang baru, bermakna, dan kekal. Dalam Roma 6 ayat 4, "Melalui baptisan itu kita dikubur dengan Dia dan ikut mati bersamanya. Dengan demikian juga sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru." Dan puji Tuhan, dalam Yohanes 10, Dia boleh katakan ini, "Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah."
Hanya Yesus Kristus yang boleh memberi hidup yang baru kepada hidup yang telah dibinasa oleh iblis terhadap kita. Seperti bandar Smyrna yang telah terbengkalai, tidak berpenghuni, tetapi boleh dibangun dan hidup semula untuk menjadi bandar paling pesat dan berpengaruh. Begitu juga Yesus Kristus yang hidup semula boleh memberi hidup yang baru, bermakna dan kekal untuk hidup kita. Yaitu dengan kita mempercayai kepada Dia. Yaitu kita dengan percaya hidup kita kepada Dia. Kita ambil Dia sebagai juru selamat dan Tuhan untuk hidup kita. Hidup kamu akan memiliki nafas baru oleh Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus, roh Dia akan diberi mendampingi roh kamu. Dan yang ketiga yaitu cabaran bagi jemaah. Pada zaman itu, cara orang menyiksa adalah dengan mangsa dibaringkan terlentang dan tangan diikat, lalu diletakkan pemberat atau beban atau batu-batan ke atas dada, dan terus diletak satu lagi di atas batu-batan yang lain, sampailah mangsa tidak boleh bernafas lagi. Dan melihat kejadian gempa bumi tadi, mungkin ramai mangsa terkorban akibat ditimbuni oleh batu-batan dari kerubuhan bangunan, yaitu debris of the building yang menimpa mereka. Dalam ayat 9, aku tahu akan kesengsaraanmu, aku tahu kamu miskin, tetapi sebenarnya kamu kaya. Aku tahu akan fitnah yang dilemparkan kepadamu oleh mereka yang mengakui diri orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka bukan, mereka jemaah iblis. Ada 3 cabaran atau beban ataupun salib, yaitu kesengsaraan, kesusahan, the tribulation bagi jemaat di Smyrna. Cabaran ini adalah pertama, kemiskinan, fitnah ataupun difitnah, dan ketiga, penganiayaan. Kemiskinan ini adalah satu pemberat yang dihadapi oleh jemaah di Smyrna. Ini adalah karena bila seorang itu membuat pendirian menjadi pengikut Yesus Kristus di bawah kerajaan Romawi, lebih lagi di Smyrna ini akan mengundangkan kejatuhan ekonominya. Jemaah yang tidak mengikut cara penghidupan atau budaya masyarakat yang lain, seperti tidak mahu menyembah bahala-bahala dan tidak mengikut cara orang lain membuat urusan bisnis. Kena satu, mereka akan mengikut cara, dipaksa mengikut cara penyembahan kepada bahala dan sebagainya. Oleh itu, ramai jemaah akan hilang pekerjaan, dan mereka tidak boleh berbuat bisnis yang dikuasai oleh orang-orang yang menyembah bahala dan pemerintah maharaja. Bisnis mereka tidak akan berjaya karena orang ramai dilarang berurusan dengan orang Kristen. Terdapat diskriminasi atas jemaah. Tetapi puji Tuhan, selepas perkataan kemiskinan itu adalah Tuhan kata, tetapi sebenarnya kamu kaya. Mengapa Tuhan mengatakan perkataan ini untuk jemaahnya? Jadi pengertian kemiskinan itu
kita boleh melihat dari segi perspektif atau sudut Tuhan Yesus. Untuk kita memahami atau menjawab apa sebenarnya kemiskinan atau kekayaan itu yang sebenarnya. Adakah ia hanya mengenai wang, ringgit, dan harta benda yang dimiliki oleh seseorang itu? Kita lihat apa kata Tuhan Yesus tentang kekayaan yang sebenar. Dan kita lihat dalam buku Lukas. Buku Lukas 12 ayat 15. Yesus terus menambah, ingatlah baik-baik supaya menjadi diri saya ulang lagi, Yesus terus menambah, ingatlah baik-baik supaya menjaga diri daripada segala ketamakan, karena kehidupan manusia tidak bergantung pada harta kekayaan yang dimilikinya. Dan ayat 20 dan 21 masih dalam Lukas 12 ayat 20, tapi Allah berfirman kepadanya, engkau bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan dituntut kembali daripadamu, lalu harta benda yang telah kau kumpulkan itu akan menjadi hak siapa? Demikianlah halnya orang yang menyimpan harta benda untuk dirinya, tetapi tidak kaya pada pandangan Allah. Jadi benar, jemaah di Semernya, di mata Tuhan, mereka adalah kaya. Walaupun dalam status keduniaan mereka miskin. Mereka tidak mengumpul harta benda di dunia, tetapi mengumpul harta benda untuk kegunaan, untuk kehidupan di surga. Dan itu adalah kekayaan yang sebenar. Dan memang di beberapa tempat dalam dunia ini ramai umat Tuhan, seperti di China, Afrika, India dan sebagainya, yang di pinggir. Mereka tidak memiliki harta benda yang boleh dimegahkan. Mereka bagaikan makan kais pagi, kais petang. Tapi mereka hanya memiliki Kristus. Ini membuat mereka adalah kaya yang sebenarnya. Sukacita yang memiliki dalam serba kekurangan adalah sukacita surgawi. Keutamaan hidup mereka adalah untuk surgawi. Tumpuan hidup mereka adalah untuk dan kepada Yesus Kristus sahaja. Pemberat atau cabaran yang kedua yang mereka hadapi adalah fitnah atau difitnah, yaitu jemaah di Smyrna difitnah supaya mereka diasing daripada adat resam ataupun budaya masyarakat bangsa Yahudi yang ada di Smyrna. Masyarakat Yahudi tidak mahu dikaitkan dengan jemaah Tuhan ini. Mereka mahu jemaah dikeluar dari rumah ibadah mereka, yaitu daripada sinagog ataupun sumaah mereka. Mereka tidak mahu dikait dengan orang Kristen, karena di mata kerajaan Romawi, orang-orang Kristen membawa masalah. Orang Kristen selalu dijadikan kambing hitam atas masalah yang menimpa Roma. Misalnya, Raja Romawi Nero mendakwa bahwa orang Kristenlah yang mencetus kebakaran kota Roma bila kota itu dijilat api. Walaupun sebenarnya sejarah menunjuk bahwa dia sendiri yang melakukan pembakaran itu. Dan ada beberapa fitnah, beberapa perkara jemaah difitnah adalah seperti dikatakan mereka berpesta foya bila mereka ada kebaktian atau ada perjumpaan mereka. Dan juga mereka difitnah, dikatakan mereka ini adalah orang yang memakan daging, darah dan daging
Itu kanibalisme. Karena dalam perjamuan kudus mereka. Dan juga mereka katakan mereka ini adalah anti kekeluargaan. Kena memanggil satu dengan yang lain saudara atau saudari, brothers and sister, dan sebagainya. Jemaah di pinggir dan diasingkan. Masyarakat lain memandang rendah dengan budaya jemaah Tuhan. Dan ketiga cabaran pemberat yang dihadapi oleh jemaah di Smyrna adalah penganiayaan. Dalam ayat 10, ketahuilah iblis akan menghumban sebilangan daripadamu ke dalam penjara untuk mengujimu. Setialah sampai mati. Tuhan mengatakan untuk mempersediakan mereka. Ya, mereka akan mengalami penganiayaan. Yaitu akan berlaku penganiayaan kepada jemaah. Akan ada di kalangan jemaah yang akan dipenjara dan malah ada yang akan mengalami kematian, yaitu martir. Dan bila masuk penjara, dan penjara masa itu bukannya macam penjara sekarang, bersih, tersusun, tapi hanya penuh dengan tikus dari kekotoran manusia. Tempatnya yang gelap dan tersangat sedikit makanan dan air minum. Malah tahanan yang mati, mayat akan dibuang saja kepada binatang liar yang ada dalam kurungan. Ada tahanan yang dibunuh dengan menjadikan bahan permainan dulu, yaitu dia dijadikan tontonan untuk orang ramai di stadium. Misalnya mangsa-mangsa, tahanan ini dikenakan memakai kulit-kulit binatang dan dijadikan buruan dalam galagang untuk dibunuh. Dan ada yang dibunuh dengan membakar ataupun dibakar di atas timbunan kayu. Dan yang terkenal antara mereka adalah Bishop Smyrna sendiri, yaitu Polycarp. Beliau ketika itu sudah berumur 86 tahun. Bila Bishop Polycarp dibawa di hadapan prokonsul ataupun hakim Romawi, kena kasihan melihat dia sudah tua. Bagaimana saya membunuh orang tua begini? Lalu dia suruh dia bersumpah untuk menyangkal Tuhan Yesus untuk dilepaskan. Tapi ini jawapan yang keluar dari mulut hamba Tuhan itu. Dia berkata, 86 tahun saya setia melayani dia. Dan dia tidak pernah satu sekalipun salah terhadap saya. Bagaimana saya boleh menghujat Raja yang telah menyelamatkan saya? Karena begitu marah, mereka membakar timbunan kayu itu. Dikatakan angin datang dan api itu hanya mengelilingi dia. Dan melihat ini, hakim itu menyuruh dia ditikam dengan pedang untuk membunuh dia. Darahnya yang banyak mengalir, memadamkan api itu. Dan kata, kamu boleh mengalami cerita ini dalam buku Fox, Book of Martyrs. Dan yang keempat, yaitu dorongan. Apa dorongan Tuhan kepada jemaah dia? Semua ketiga cabaran ataupun salib atau pemberat yang kita telah perhati tadi, semua itu sebenarnya sudah Tuhan Yesus sendiri lalui sebagai manusia.
Bila dia membuat dorongan kepada jemaat, dia sudah mengalami atau lalui apa yang dia suruhkan itu. Dan kita akan melihat dorongan Tuhan. Satu, dia kata, jangan takut pada penganiayaan. Dan Tuhan Yesus telah melalui penganiayaan. Dan kita tahu, dalam penganiayaan terdapat penderitaan atau penderaan fisikal atas badan atau tubuh. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah dipermalukan dan dipukul. Seperti dalam Matius 27, 28 hingga 30, mereka melucut pakaiannya dan menyarungkan jubah ungu ke tubuhnya. Mereka membuat mahkota daripada duri, lalu meletakkan di atas kepala Yesus dan menggenggamkan mensiang di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut kepada sambil mengejeknya, "Hai Raja orang Yahudi." Setelah itu mereka meludahi dan memukul kepalanya dengan mensiang itu. Juga penderitaan fisikal, Tuhan Yesus sendiri mengangkat salib, yaitu dia memikul salibnya di atas bahu dan menggunakan segala tenaga yang ada pada dirinya untuk membawa salib itu. Lihat dalam Yohanes 19 ayat 7, Yesus pun mengangkat salibnya dan pergi ke suatu tempat yang dipanggil tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Dan apa juga penderitaan, dia mengalami penderitaan di salib. Yohanes 19:18, di situ mereka menyalib Yesus bersama-sama dua orang lain di kiri dan kanannya, dan Yesus di tengah. Untuk disalib, paku yang panjang 6 inci ditebuk atas kedua pergelangan tangan dan kedua tapak kaki, supaya dia melekat pada kayu salib. Jadi Tuhan mengalami penderitaan secara fisikal. Dalam Mazmur 22:14 dan 19, ini yang sebenarnya dia alami. Dia kata ayat 14 Mazmur 22, "Aku dicurah keluar seperti air, dan semua tulangku terselioh daripada sendinya. Hatiku seperti lilin, dan telah cair dalam diriku. Kekuatanku telah kering kontang, dan lidahku melekat ke langitku. Engkau telah membawaku ke debu maut." Tuhan boleh kata, jangan takut pada penderitaan. Karena dia mengalami secara fisikal, dan juga dia juga mengalami, karena penderitaannya juga membawa penderitaan jiwa. Dan Tuhan melalui penderitaan jiwa dalam penganiayaan. Dalam Matius 27:46, ketika kira-kira jam 9, Yesus berseru dengan suara yang lantang, "Ilai, Ilai, lama sabatani." Maksudnya, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?" Penderitaan batin yang tidak terkata, melumpuhkan organ-organ dalaman, dan hingga ada air yang keluar dari jantungnya bila di rahangnya ditembuk oleh tubuh. Itulah Yesus boleh berkata kepada pengikutnya, Matius 10:38 hingga 39, "Siapa yang enggan memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya. Dan sesiapa yang kehilangan hidupnya karena menjadi muridku akan mendapat hidup."
hidupnya. Dan dorongan dia yang kedua, setialah sampai mati. Nah, kita tahu Yesus akhiri penganiayaannya dengan kematian. Yohanes 19:30, setelah Yesus menerima air anggur masam itu, dia berkata, sudah selesai. Dia menunduk kepala, lalu menyerahkan rohnya. Dan yang terakhir, yaitu janji Tuhan kepada jemaah. Ada 2 janji kepada jemaah dalam firman ini untuk jemaah di Smyrna, jemaah di Smyrna. Dia satu adalah diberinya mahkota hidup. Ayat 10. Maka akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai ganjaran kemenangan. Mahkota adalah dan seluruhnya diberi kepada mereka yang menang, yaitu kepada pemenang. Mahkota juga dipakai oleh raja sebagai tanda kebesaran dan pemerintah. Jadi, apa mahkota hidup yang Tuhan janjikan? Saya percaya ini adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang diidamkan, yang membawa segala kebaikan atau kesenangan, keistimewaan, serta hak-hak istimewa yang ada dalamnya dan yang selama-lamanya. Tuhan mau berjanji kepada yang menang akan memiliki mahkota hidup, kehidupan, hidup yang sebenar, hidup yang selama-lamanya, yang terlalu tak boleh dibanding. Dan yang kedua, janji Tuhan kepada jemaah yang menang. Mereka akan dilepaskan dari hukuman kekal. Seperti ayat 11 itu, tidak akan mengalami sengsara kematian yang kedua. Berada dalam golongan. Bagaimana ini kita berada dalam golongan yang mendapat kebangkitan yang pertama. Karena mereka yang dapat kebangkitan yang pertama tidak akan melalui sengsara kematian yang kedua ini. Dan juga bila mereka dilepas dari kekal ini, mereka ini akan berada menghadiri majelis perkahwinan anak domba di surga. Dan percaya juga mereka akan memerintah bersama anak domba selama tempuh pemerintahannya yang 1000 tahun di bumi ini. Dan mereka tidak akan diadili oleh anak domba, tetapi bersama anak domba di mana dia pergi dan berada. Apa tindakan kita daripada firman Tuhan? Seperti firman Tuhan, siapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Yaitu di mana letaknya keutamaan hidup kamu. Di mana letaknya tujuan utama hidup kamu. Di mana kamu letakkan pengharapan tentang hidup kamu. Dan melihat yang terjadi semakin hari, semakin dekat. Kita, satu hari kita kena membuat keputusan untuk tujuan hidup kita. Ada keadaan yang akan memaksa kita membuat keputusan yang sangat penting ini. Yang kita kena lakukan. Jadi, sebelumnya terjadi, baiklah kita perhatikan
keputusan tentang tujuan utama hidup kita. Karena bila ini berlaku, keadaan yang akan terjadi, apa juga keputusan kita akan menunjukkan tujuan utama hidup kita. Tapi jika mahu menjadi pemenang, bersedialah. Jangan tunggu lagi seperti jemaah di Smyrna ini. Karena dalam firman Tuhan tidak ada posisi di tengah. Kita berada di pihak Tuhan atau berada di pihak iblis. Kita berada di surga atau di dunia. Kita berada di luar kota atau dalam kota. Kita berada dalam Yerusalem baru atau dalam lautan api. Jadi kita ambil masa untuk memikir tentang tujuan utama hidup kamu dan juga hidup saya. Dan firman ini bukan hanya untuk kamu, tapi saya sendiri. Setiap kita akan membuat keputusan pendirian. Jadi baik kita memikir, ambil masa. Datanglah kepada Tuhan dan katakan di mana tujuan utama hidup kamu kepada Dia. Jangan pergi dari tempat kamu tanpa membuat pendirian kepada Tuhan tentang tujuan utama hidup kamu. Karena suatu hari kita kena berdiri dan menyatakan tujuan hidup kita. Ketahuilah, untuk mendapat mahkota hidup dan mendapat kebangkitan yang pertama adalah menjadi seorang yang pemenang. Menjadi pemenang adalah bahwa tujuan hidup utama adalah hanya dan untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Seperti Rasul Paulus yang adalah pemenang bagi Tuhan Yesus. Dalam hidup dia, ini pendirian dia. Yang dia buat dan dia ambil. Dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, aku hendak mengenalnya dan kuasa kebangkitannya dan turut merasai penderitaannya serta menjadi seperti dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku dapat mencapai kebangkitan daripada kematian. Haleluya. Dan juga kata dia dalam Filipi 1:21, Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup ialah Kristus dan mati ialah keuntungan." Rasul Paulus setelah berapa lama ditahan di Roma juga mengakhiri hidupnya sebagai martir bagi Tuhan, yaitu dia merelakan lehernya kepada pedang di bawah Raja Nero. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena dapat mendengar dan belajar daripada firman-Mu untuk jemaah-Mu. Kami bersyukur atas semua yang telah Engkau lakukan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas dorongan yang Kau suruh kami lakukan. Terima kasih juga atas segala yang telah Engkau lakukan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus karena membuka firman ini untuk roh dan jiwa kami. Dan inilah kami Tuhan, menyahut dorongan-Mu untuk
kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami melakukan seruan-Mu untuk memenuhi standar Allah dalam kasih, kesucian, dan Roh Kudus. Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami jamaah-Mu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih. Biar Tuhan yang mengasihi dan memberkati kita umat Dia.